Halo semua, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama aku Mario Destian W dengan NIM 25020200659. Kenalin, nama aku Keanu Perdija Mulia dengan NIM 25020200702. Kenalin, nama aku Gusti Orhadi Tama Putra dengan NIM 25020200610. Kenalin, nama aku Ika Dodi Dwi Praditya, NIMku 250200215. Kenalin, nama saya Yusuf Rakung Prawidana dengan NIM 25020202. Kenalin, nama aku Ido Sudang Suma dengan NIM 25020202. Nah, tujuan kita membuat konten ini adalah untuk mengubah pola pikir agar lebih mengutamakan empati, mampu menghargai orang lain, dan juga menciptakan keseimbangan antara karakter yang beretika dan keterampilan komunikasi praktis untuk menunjang keberhasilan di dunia kerja maupun dunia sosial. Oke, jadi yang kita bahas dalam video kali ini ada memandang orang lain lebih penting, mendengarkan dengan baik, menjadi pribadi yang menarik, membuat orang sependapat, etika berpenampilan, ujian yang efektif, mengkritik tanpa menyakiti, keterampilan berbicara dan presentasi, serta merancang presentasi. Jadi langsung saja ke video. Memandang orang lain lebih penting adalah sikap dalam komunikasi, di mana kita mengutamakan perasaan, kebutuhan, dan sudut pandang lawan bicara kita. Bukan hanya kepentingan diri sendiri, sikap ini menunjukkan rasa hormat, empati, dan kepedulian terhadap orang lain. Dalam konteks ini, interpersonal, sikap ini sangat penting karena komunikasi terjadi adalah antar individual secara langsung dan melibatkan hubungan emosional. Mar, Apa apa kabar Mar? Baik. Gimana kabarnya Mar? Kok murung gitu kamu? Kemarin aku lomba, cuman kalah Ci. Kalah? Ya, Lomba apa? kemarin aku lomba surfing, tapi aku dicurangin, padahal aku udah kerja keras. Curangin. Duh Mar, aku tahu kok kamu tuh usahanya kayak gimana, kamu udah kerja keras, tapi kamu dicurangin ini. Ya udah nggak apa-apa, aku ngerti kok perasaanmu. Nanti di next lomba bales lawanmu. Ya. Semangat ya. Ya. Semangat ya, Mar. Thank you. Mendengarkan dengan baik atau active listening itu adalah bukan hanya sekedar mendengarkan lewat telinga, tetapi memahami, menafsirkan, dan memberikan tanggapan terhadap apa yang dibicarakan dan memahami arti di balik kata-kata yang dibicarakan. Wah, aku main cerita nih. Tadi capek banget kerja. Karena itu awalnya perjanjiannya 8 jam, habis itu lokasinya tuh dari Payangan ke Karangasem. Dan ujung-ujungnya 9 jam kerja. Intinya capek banget. Habis itu belum lagi isi hujan, isi badai di jalan. Wah, ya apa? Dengerin nggak? Kenapa? Dengar nggak? Wah, main cerita nih. Ya. Tadi kan kerja. Awalnya perjanjian itu 8 jam. Nah, lokasinya tuh dari Payangan ke Karangasem. Jauh ya. Ya, jauh banget. Habis itu kan setelah awalnya perjanjian 8 jam, tiba-tiba overtime, jadinya 9 jam. Itu udah bad mood dong kerja. Habis itu belum lagi hujan. Kan temanku yang ngasih gini tuh kerjanya bad mood dah aku sama dia. Nggak ngerti mau gimana ya caranya. Ya, tapi itu kan kerjaan, mau nggak mau, jadinya harus tetap jalanin aja. Semangat ya Bapak ya. Tetap profesional ya. Ya. Etika verbal adalah cara kita berbicara agar pesan tersampaikan dengan baik dan tidak menyinggung orang lain. Seperti gunakan bahasa yang sopan dan jelas sesuai situasi. Kemudian, etika nonverbal adalah bahasa tubuh yang mendukung apa yang kita ucapkan, seperti menggunakan ekspresi wajah yang sesuai, seperti tersenyum saat menyapa. Kamu Keanu ya? Oh iya, siapa ya? Kenalin, aku Gomba. Oh iya. Aku lihat-lihat di game sering main Trabas nih. Ya, Mungkin ada saran motor yang bagus buat pemula? kalau pemula biasanya nyari motor yang ringan ya? Iya. Kalau menurutku dengan budget yang lumayan oke sekarang, itu ada Hilux 140 RF. Itu harganya sekitar 30 jutaan. Itu udah paling enak karena bobotnya ringan dan keterangan juga cukup oke sih dia.
Mungkin next aku bisa beli itu, kita main terabas bareng yuk. Ya, gaskan. See you ya bro ya. Sukses selalu usahanya. Membuat orang sependapat bukan berarti memaksa kehendak, melainkan meyakinkan dengan cara yang tepat dan etis. Persuasi ini dilakukan dengan menyampaikan pendapat secara jelas, logis, dan sopan, sehingga pesan mudah dipahami dan diterima. Dalam proses ini, penting untuk menggunakan alasan yang masuk akal, bahasa yang tenang, serta sikap yang menghargai sudut pandang orang lain, agar mereka merasa diajak berdiskusi, bukan ditekan untuk setuju. Guys, mending kita nongkrong kan? Bosan dong? Iya. Ngopi di Kodia. Mana sih sana? Nggak ada indoornya. Terus gimana? Mau Mandaru nggak? Mandaru. Kan ada indoornya. Iya sih, tapi sekarang lagi musim hujan, ntar kalau kehujanan gimana? Kan penuh indoor ya. Benar juga sih. Mending di Sate aja. Di Sate juga ada. Maksudnya lebih luas, lebih enak juga. Gimana? Sate sih enak sih sate, cuman pas itu aku ke sate minumanku lama banget datangnya, apalagi sate itu kan rame ya. Misalnya kayak minumannya lama, pas itu aku makanannya lama datangnya. Itu benar sih. Rame sih, cuman ya. gimana? Gini aku ada tempat di Kunudani, itu di Tukar Baduk, enak banget tuh tempatnya, cozy, banyak gamesnya di sana. Menunya juga enak-enak sih. Gimana kalau sana? Pas ya ke sana. Etika berpenampilan yang baik bukan hanya sekedar etika berbusana dan mengikuti pakaian-pakaian atau tren zaman sekarang. Tetapi di sana kalian akan belajar menghargai diri sendiri dan orang lain lewat visualisasi busana. Di sana juga kalian akan memperlihatkan tingkat profesionalisme kalian dan tingkat kedewasaan kalian. Contohnya, seperti saat melamar kerja, kalian harus menggunakan pakaian yang berkerah, celana panjang, sepatu, rambut yang dicukur rapi, dan muka atau ekspresi yang fresh. Yang kedua, pakaiannya ke kampus, mungkin kalian harus menggunakan pakaian yang berkerah, celana panjang juga, dan menggunakan sepatu. Gus, yuk. Yakin kayak gini mau ngelamar kerja? Yakin lah. Baju kaos celana pendek, habis itu jangan-jangan nggak mandi lagi ya? Mandi lah, gila lu. Kalau ngelamar kerja tuh ya ada namanya etika berpenampilan. Kamu tuh harus pakaian yang berkerah, habis itu celana panjang, pakai sepatu. Yang utama nih harus mandi lagi. Aku udah mandi, Gus. Tapi kayak kelihatan nggak mandi, cuci muka lagi sana, sama perbaikin pakaiannya baru berangkat, biar nggak nanti sampai di tempat kerja lagi diginiin diberi briefing. Ya udah, aku balik dulu ya. Bentar, cepet. Gimana, Gus? Nah, ini baru pakaian berkerah, celana panjang. Ini baru namanya etika berpenampilan dengan baik. Pasti nanti langsung diterima kalau melamar kerja tuh. Apalagi kalau gini bosnya tuh cewek, wah dijamin pasti diterima. Ini sebentar dah. Ya, gas aja ya. Yuk, boleh. Pujian yang efektif bukan sekedar kata manis, tapi komunikasi yang dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Agar berdampak positif, pujian harus spesifik menyebutkan hal yang diapresiasi, tulus berasal dari kejujuran, dan relevan dengan situasi. Dengan pujian yang jelas, jujur, dan tepat konteksnya, seseorang akan merasa dihargai sekaligus terdorong untuk terus berkembang. Wah, sumpah tadi presentasimu keren banget tuh. Sumpah aku kayak kamu tuh kayak pede banget tuh di depan tuh, aku gak ngerti lagi kayak bisa ada orang kayak gitu sih. Gua kasih aku tips dong, aku nih kan gugup banget nih presentasi di depan tuh, aku gugup banget. Gimana sih cara buat kayak kamu tadi presentasinya? Nanti yang pertama tuh namanya latihan lah. Latihan di cermin biar kamu merasa pede. Kalau pas presentasi itu kan emang ada deg-degan, cuma kamu coba hilangin fokusnya, pokoknya intinya percaya diri aja. Dan kalau materi itu dikuasain, bukan dihafal. Oke. Itu intinya sih. Oke.
Oh, jadi harus kayak intinya kita harus pahamin materinya ya. Ya, betul. Soalnya aku udah saya tuh ngapalin kan? ya. Ngapalin soal aku lihat tadi kamu presentasinya tuh kayak eye contact-nya tuh dapet, kayak interaksi ke audiensnya dapet, gitu. Keren banget pokoknya tadi aku sumpah aku proud banget lah. Oke, semangat. Thank you. Kritik tanpa menyakiti adalah langkah yang sangat bermanfaat, terutama konteks profesional maupun hubungan personal. Inti dari teknik ini bukan tentang apa yang akan dikatakan, melainkan bagaimana cara menyampaikan agar pesan tersebut diterima tanpa membuat lawan bicara merasa diserang. Wih Ken, berapa deh? Berapa? Balik dulu. Nah, ini lagi buat apa tuh? Aku lagi buat desain baju nih. Desain baju? Ya. Ini kayak gimana? Ini udah gaul banget nih Ken. Keren. Aku boleh ngasih saran ya Ken? Boleh. Apa tuh? Nih, tapi kalau menurutku Ken, coba ditambahin agak desain disampaikan dulu. Kayak ini tuh masih kelihatan kayak kosong gitu. Oh iya. Ini udah bagus nih, depan ini udah bagus nih. Udah bagus, mungkin kayak kurang lagi ditebenin atau teks ini. Kalau ditambahin lagi kayak apa gitu di bawahnya itu. Kalau menurut fontnya gimana? Fontnya udah bagus sih. Tapi font yang di belakangnya ini loh kan. Font yang di belakangin loh. Ini belakangin tuh bisa diganti lagi lebih bagus nih. Kira kurang font yang bagus nggak? Kalau font yang bagus tuh ada Lego Bricks namanya fontnya. Lego Bricks itu kayak gimana tuh? Cocok aja. Cocok banget nih. Ini kan temanya streetwear gitu kan. Itu cocok banget tuh. Fontnya tuh cocok banget tuh. Ini udah bagus banget sih. Oke, cari ini ya. Ya, aku cari. Nah, ini dia. Oh kan? Oh keren sih ya. Ini dia kan yang font yang aku maksud ini kan. Nah, coba kita sportnya. Coba kita ganti ya. Nah, Ya sih ya, ini mau jadi keren sih. Gaul sih. Thanks ya Ken. Jadi teman-teman, singkatnya, menjadi pribadi yang berkualitas dimulai dari cara kita menghargai orang lain, mendengarkan dengan tulus, dan membawakan diri dengan penuh etika. Ketika kita mampu mengomunikasi ide melalui presentasi yang epic dan kritik yang membangun, kita sedang membangun jalan menuju kesuksesan karir. Mari jadikan poin-poin tadi sebagai kebiasaan baru untuk terus bertumbuh setiap hari-hari. Ada beberapa struktur presentasi yang efektif. Yang pertama itu ada pembukaan yang menarik, cerita personal, fakta mengejutkan, pertanyaan yang provokatif, atau statistik dramatis. Yang kedua ada isi terorganisir, logika bertingkat, transisi smooth, poin-poin jelas dengan bukti pendukung, penutupan. Yang ketiga ada penutupan memesankan, ringkasan kuat, ajakan untuk bertindak, pesan yang memorable dan inspiratif. Orang akan lupa apa yang Anda katakan, tetapi tidak akan lupa bagaimana Anda membuat mereka merasakan sesuatu. Halo semuanya. Halo. Selamat malam. Kenalin sebelumnya, nama aku Eka Dodi Dwi Praditya, NIMku 250200015. Kali ini aku akan membahas materi yang sangat penting yang harus diterapkan di dunia realita, yaitu tentang memuji. Sebelumnya, aku mau nanya ke kalian, di sini ada yang pernah dapat pengalaman tentang dipuji atau memuji nggak? Tapi yang masih berkesan sampai sekarang? Pernah? Wadi pernah? Oh iya pernah. Pernah. Bisa diceritakan sedikit Pak Wadi? Bisa. Gini apa namanya? Dipuji sama pacar. Oh, dipuji sama pacar. Ya, itu sangat berkesan. Kalau memuji lawan jenis, memuji sama jenis gimana? Pernah nggak? Ya, kayak memuji Mario atau memuji Kian? Pernah sih, kayak rambutnya bagus gitu. Oke, baik. Thank you Wadi ya. Thank you atas jawabannya. Boleh tepuk tangan tuh Wadi. Oke teman-teman, jadi yang dilakukan Wadi itu sangat benar ya. Kita tuh harus menormalisasikan untuk memuji. Untuk memuji lawan jenis juga. Ketika kita memuji lawan jenis, belum tentu artinya kita suka dengan lawan jenis tersebut. Misalnya kita memuji cewek itu cantik banget, kamu bilang langsung secara verbal ke ceweknya, "Kak, kamu hari ini cantik banget." Itu belum tentu dia menganggap kita suka sama dia. Kita hanya mengapresiasikan kekaguman kita, dan itu juga bisa menciptakan positive vibes gitu. Jadi
aku akan langsung saja ke definisi pujian. Pujian adalah ungkapan kekaguman, penghargaan, atau pengakuan terhadap kualitas, usaha, atau pencapaian seseorang. Jadi aku mau cerita sedikit teman-teman tentang pengalaman pujian aku, tapi ini yang mengarah ke sisi negatifnya. Jadi dulu aku pernah ikut ekstra sepak bola pada SMA. Dulu tuh aku bermain cukup baik lah sampai di final. Jadi aku menerima banyak pujian, sehingga aku tuh kayak merasa terpressure gitu. Aku merasa terpressure, jadinya aku mainnya gak fokus di final itu dan akhirnya kalah dan aku bermain sangat jelek hari itu. Itu udah salah satu yang menurutku pujian itu sangat tidak bagus lah untuk aku ya. Next. Oke, selanjutnya mengapa memuji itu penting? Yang pertama itu bisa meningkatkan rasa percaya diri orang. Pujian membuat seseorang merasa dihargai dan yakin pada dirinya sendiri. Kalau menurutku di sini kalian tuh semuanya udah gaul-gaul semua. Kayak Mario udah gaul kali, sepatu sama celana bajunya juga all point banget. Siapa juga clean outfit banget. Keanu, yes, thanks bro. Oke, next kita ke memberi motivasi untuk berusaha lebih baik. Apresiasi atas usaha mendorong orang untuk terus belajar dan berkembang. Ini aku cerita sedikit tentang pengalaman kerjaku dulu. Jadi dulu aku sempat kerja jadi barista. Pas aku baru pertama-tama masuk kerja itu aku nggak ngerti sama sekali tentang kopi. Jadi aku mulai belajar. Aku sering membuat kesalahan juga di tempat kerjaku, tapi aku terus diberi semangat, motivasi sama teman kerjaku, sehingga aku jadi bisa berkembang lebih baik dengan cepat lah. Yang ketiga, memperkuat hubungan sosial. Memuji menciptakan hubungan yang lebih positif, hangat, dan saling menghargai. Ketika kita memuji seorang, otomatis orang itu akan menghargai kita. Jadi kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan juga arahnya ke arah yang positif. Oke, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Jadi di sini akan saya menjelaskan merancang presentasi yang menginspirasi. Next slide. Oke, jadi ada tahap pertama yaitu fondasi utama. Jadi keberhasilan sebuah presentasi dimulai jauh sebelum slide pertama itu dibuat. Next slide. Jadi ada audiens dan tujuan. Jadi pahami audiens, analisis demografi dan kebutuhan, dan juga ekspektasi mereka. Pesan yang dibuat, pesan yang kuat adalah pesan yang relevan dengan realitas audiens Anda. Lalu tujuan yang jelas, apakah ada di sini untuk edukasi, persuasi, inspirasi, atau mendorong aksi atau CTA. Tentukan North Star Anda sejak awal. Next slide. Oke, jadi di sini ada struktur memikat. Jadi yang pertama itu ada pembukaan. Gunakan hook untuk menarik perhatian instan. Lalu yang kedua itu isi atau alur logis yang memiliki data dan narasi yang kuat. Lalu yang ketiga ada penutupan, ringkasan tajam, dan ajakan bertindak atau CTA. Next slide. Nah, lalu ada tahap kedua yaitu komponen visual dan verbal. Next slide. Oke, jadi kekuatan desain visual. Jadi yang pertama itu kesederhanaan atau satu ide per slide untuk fokus maksimal. Lalu yang kedua itu ada gunakan paling warna dan font yang selaras agar dilihat nyaman oleh mata. Lalu yang ketiga itu adalah visual yang kuat. Itu grafik dan gambar berbicara lebih keras daripada teks saja. Lalu ada seni komunikasi verbal. Jadi ada vokal dan gestur. Gunakan vokal yang dinamis atau intonasi dan bahasa tubuh itu untuk membangun emosional. Teknik storytelling adalah kunci untuk mengubah data menjadi pengalaman yang berkesan. Lalu ada tahap ketiga yaitu meningkatkan engagement. Jadi yang pertama adalah diskusi, gunakan pertanyaan interaktif dan diskusi kelompok kecil seperti apakah ada pertanyaan. Lalu yang kedua ada polling atau manfaatkan teknologi polling real time untuk kita instan. Lalu yang ketiga ada humor, sisipkan humor relevan untuk bicara karena misalnya kayak jokes gitu, udah makan hari ini kayak gitu ya. Lalu ada evaluasi sisi tanya jawab. Yang pertama dengarkan aktif, pahami maksud nilai pertanyaan sebelum jawab. Dan yang kedua adalah validasi, hargai tenaga untuk menggunakan akan yang positif. Dan yang ketiga ada ringkas, jawab dengan poin-poin tajam dan kabar dari tele. Dan yang keempat itu tetap tenang, menjadikan masih diterapkan sampai menghadapi pertanyaan yang hasilnya persiapan dan tepat. Jadi langkah yang pertama itu
adalah langkah perencanaan. Jadi ada riset, lalu pesan utama, outline, desain visual, speaker, notes. Lalu yang kedua adalah simulasi kayak praktik di depan cermin atau rekam diri sendiri yang bisa disebut dengan mock presentation. Lalu yang ketiga itu adalah kesehatan mental, teknik pernapasan dan visualisasi yang sukses untuk mengelola kegugupan. Misalnya seperti kalau kita gugup itu kita bisa menggunakan yang namanya 477. Jadi 477 itu apa sih? Jadi 4 detik tarik nafas, 7 detik tahan nafas, lalu yang berikutnya adalah 7 detik mengeluarkan nafas. Next. Ada pertanyaan di sini? Mungkin tingkat kesulitannya itu ada 3, mungkin itu di batas waktu juga. Kita diberikan waktu seminggu dan teman-teman kita juga ada kerjaan lain. Jadi waktunya tuh lumayan mepet lah di layar. Ya betul. Betul banget. Dan kurang maksimal lah. Ya. Dan semoga tahun depan kita bisa maksimalkan lagi. Lalu Next project mungkin kalau ada video-video kayak begini lagi mungkin kita bisa maksimalin lagi ya. setuju. Apalagi Kemudian waktunya. ya insight yang bisa kita ambil. Oh ya, jadi materi yang kita dapat, jadi pembelajaran hidup yang kita dapat itu banyak banget dari awal tuh mendengarkan dengan baik, habis itu memuji, banyak banget menghargai pendapat orang lain, menyamakan pendapat, itu banyak banget dari materi soft skill yang dapat kita pelajari. Dan kita merasa saat kita berenam itu merasa menjadi lebih baik setelah belajar soft skill karena kita menjadi lebih memperhatikan keadaan dan orang lain. Ya. Mantap soft skill. Mantap sekali. Soft skill. Teman-teman, dari 9 poin yang kita bahas tadi, mana yang menurut kalian paling menantang untuk dipraktekkan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa Like, comment, share. Subscribe dan tunggu video kita selanjutnya. see you guys.